Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan mengambil satu topik, yaitu bagaimana mengatasi anak neofobia makanan sejak dini. Sebelum membahasnya, seperti biasa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah setia menonton materi-materi kami dari awal sampai dengan akhir di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda Bapak Ibu yang baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi, neofobia ini, khususnya neofobia makanan, adalah keadaan anak yang konsisten menolak makanan yang baru, yaitu makanan yang belum pernah mereka rasakan, yang belum pernah mereka coba, yaitu rasa-rasa makanan baru. Jadi, anak itu diberikan makanan baru, dia tidak mau. Karena apa? Karena dia tidak pernah mencobanya sebelumnya. Sehingga kesannya makanan anak itu monoton. Dia hanya menyukai makanan yang itu-itu saja. Kalau kita berikan makanan jenis baru, dia tidak mau. Karena apa? Memang karena dia tidak pernah mencoba, tidak pernah merasakannya. Jadi sebenarnya neofobia ini penting kita ketahui merupakan evolusi yang normal. Jadi setiap, jangankan manusia, binatang pun itu mengalami namanya neofobia. Ini penting sekali bagi kehidupan seorang spesies atau sebuah spesies untuk mempertahankan kehidupan mereka. Jadi misalnya anak yang sejak kecil tidak pernah makan tanah, maka dia tidak akan mau makan tanah di kemudian hari. Ini merupakan salah contoh untuk mekanisme pertahanan dari kehidupan suatu makhluk. Misalnya ada kucing, itu nggak mau makan misalnya rumput atau daun. Karena apa? Dia tidak pernah mencobanya sejak awal dan dia tentu akan mempertahankan keadaan ini. Itu adalah evolusi yang normal. Tapi ternyata evolusi ini tidak serta-merta baik semua diterapkan pada manusia. Karena manusia adalah pemakan segala mestinya. Nah, neofobia makanan pada anak sering terjadi menurut literatur nih ya, terjadi setelah anak usianya di atas tahun atau paling sering di atas usia 2 tahun. Nah, nanti akan saya jelaskan kira-kira apa penyebabnya dan apa tips untuk mencegahnya sejak dini. Makanan yang sering sering berantem gitu ya, sering membuat kita berjibaku dengan anak untuk mencobanya. Anak menolak, itu tidak mau makan, tidak mau mencoba makanan baru. Tidak semua jenis makanan, tetapi ada 3 jenis makanan yang sering mengakibatkan anak mengalami namanya neofobia makanan. Apa saja? Ada 3 sebenarnya menurut literatur. Yang pertama adalah sayuran. Ya, memang ada banyak sekali anak-anak itu jatuh pada keadaan tidak memakan sayur atau sejenisnya. Karena apa? Memang rasanya itu tidak seenak makanan-makanan lain. Yang kedua adalah daging dan yang ketiga adalah buah. Jadi sayuran, daging, dan buah ini sering merupakan jenis bahan makanan yang mengakibatkan anak itu neofobia kalau dia tidak pernah dikenalkan ya. Jadi banyak orang tua itu, oh jangan makan daging dulu sejak awal. Nah, ini kebiasaan ini akan menjadikan anak itu mengalami neofobia terhadap daging. Demikian juga dengan sayuran dan buah. Ada bermacam-macam. Saya coba berikan satu persatu ya. Yang pertama adalah pembentukan pola makan sejak dini oleh orang tua. Yang namanya anak itu bisa saya gambarkan ibaratnya adalah kanvas putih di mana orang tua sebagai berperan untuk melukisnya. Kalau misalnya kita bikin dia warnanya biru, ya jadi biru. Kalau dia kita bikin warna hijau, jadi hijau. Tapi kalau sudah hijau, kita coret-coret itu, kita warnai, untuk membuatnya biru atau mengubah ke warna lain, itu susahnya minta ampun. Inilah pentingnya pola makan sejak
dini oleh orang tua. Nah, maka untuk mencegahnya, otomatis faktor penyebab ini harus dicegah secara dini, ya. Yang kedua adalah tidak menyusui. Kenapa demikian? Karena ternyata ibu yang menyusui bayinya berarti memberikan kesempatan si bayi untuk mencicipi berbagai rasa makanan yang dimakan oleh ibunya. Sebenarnya bayi itu sudah bisa mencicipi bahan makanan sejak dalam kandungan. Jadi apa yang ibu makan itu ternyata sudah bisa bayi atau janin rasakan sejak dalam kandungan ketika dia minum atau menelan air ketuban. Nah, setelah lahir itu dilanjutkan dengan apa? Dengan menyusu ke ibunya. Ketika si bayi itu menyusu ke ibunya, maka dia juga bisa merasakan semua bahan-bahan makanan atau rasa makanan yang dimakan oleh ibunya. Jadi kalau misalnya seorang ibu yang menyusui, maka biasanya nanti si bayinya ke depannya akan juga sama preferensi makanannya seperti ibunya. Maka ketika kita mempersiapkan suatu kehamilan dan juga setelah lahir ketika kita menyusui bayi kita, maka kita tidak boleh pantang-pantang makanan secara serampangan. Misalnya nih, orang hamil tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Ibu menyusui tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Tidak boleh demikian kalau tidak ada indikasi medis yang tepat. Karena apa? Kalau kita pantang makan sembarangan, tidak ada dasar yang kuat, maka si bayi kita tidak mendapatkan rasa makanan tersebut yang mengakibatkan dia tidak pernah merasakannya dan kedepannya mengalami yang namanya neofobia. Ya. Faktor yang ketiga adalah kurangnya waktu orang tua untuk membuat makanan anak. Bisa saja orang tua sibuk bekerja sehingga untuk mendapatkan hasil yang cepat, maka orang tua memilih namanya makanan instan. Entah itu instan homemade atau instan terfortifikasi pabrikan. Nah, kalau misalnya ini terjadi, si bayi kita itu hanya mendapatkan rasa makanan tertentu. Kalau namanya instan pabrikan kan rasanya kan tidak banyak dan rasanya lebih gurih dan manis. Ini membuat anak kita nanti suatu saat akan jatuh pada neofobia makanan. Yang berikutnya adalah preferensi makanan yang hanya manis dan gurih, tidak suka pahit dan asam. Memang setiap manusia preferensinya adalah manis dan gurih kalau dia tidak pernah mendapatkan rasa yang lain, ya. Yang berikutnya adalah trauma pemaksaan. Jadi kalau kita memberikan makanan pada bayi anak kita, jangan memaksa yang kadang-kadang mengakibatkan bayi mengalami trauma. Kalau dia trauma, maka suatu saat dia akan mengalami namanya neofobia makanan, ya. Yang berikutnya adalah dukungan orang tua yang kurang untuk mengenalkan jenis bahan makanan, ya. Jadi orang tua yang tidak telaten untuk mengenalkan berbagai jenis bahan makanan, ya. Yang berikutnya adalah ibu yang mengalami neofobia. Lah, kok bisa? Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau misalnya si ibu itu tidak suka makan sayur, maka biasanya preferensi di meja makanannya juga tidak ada sayur. Kalau tidak ada sayur di meja makanan, biasanya di dapur juga nggak ada. Nah, ketika hal ini terjadi, maka secara tidak langsung si ibu tadi juga jarang mengenalkan atau membuatkan sayur buat bayinya. Nah, ini akan keterusan mengakibatkan si anak ini jarang yang namanya makan sayur, sehingga nanti kedepannya dia mengalami neofobia terhadap sayuran. Yang berikutnya adalah kultur atau ketersediaan pangan. Jadi kita tahu di Indonesia kan ada banyak sekali daerah-daerah dengan ragam-ragam budaya dan tempat. Bisa saja di daerah tertentu jarang ada sayur, sehingga misalnya makanannya terutama adalah protein hewani, misalnya ikan-ikanan, atau sebaliknya. Nah, ini sering mengakibatkan anak mengalami yang namanya neofobia makanan. Tentu dampaknya yang pertama adalah keterbatasan ragam makanan yang disukai anak kita. Jadi dia hanya makan makanan yang itu-itu saja, atau dengan kata lain monoton, ya. Nah, sehingga hal ini berisiko terjadi kekurangan gizi pada anak kita. Kalau dia kurang gizi, maka resiko gangguan aspek
kognitif atau perkembangan otaknya dan juga motoriknya. Jadi ini merupakan dampak neofobia makanan pada anak. So, bagaimana cara kita pencegahannya? Identifikasi dini dan intervensi yang tepat. Ini saya coba kasih tipsnya. Yang pertama adalah kita sebagai orang tua, khususnya ibu, harus mengenalkan berbagai bahan makanan sejak dini, ya. Entah itu sayuran A, sayuran B, sayuran C, buah A, buah B, buah C, protein hewani, ikan, sayur, telur, daging, ati, dan sebagainya. Harus kita kenalkan sejak dini seragam-ragamnya untuk mencegah anak neofobia. Yang kedua adalah menyusui. Tadi kalau kita menyusui, maka apa yang ibu makan bisa dirasakan si bayi. Yang berikutnya, libatkan anak dalam pembuatan makanan. Ini juga akan membuat si anak tersebut terpapar oleh apa yang kita ceritakan, apa yang kita kenalkan. Nanti ketika membuat makanan, si anak akan termotivasi dan juga penasaran akan apa yang sudah kita buat, ya. Dan hindari pemaksaan. Ingat, makan pada anak itu prinsipnya adalah responsive feeding, yaitu mengenali sinyal lapar dan juga sinyal kenyang anak. Ketika anak lapar, maka dia akan mau makan, dan juga ketika dia kenyang, dia akan berhenti makan. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi kita kadang-kadang lupa bahwa makan yang sudah dimakan anak itu bisa mengakibatkan dia kenyang 2-3 jam. Sehingga kita tidak boleh jadwal makannya serampangan yang membuat anak itu tidak pernah merasa lapar, ya. Yang berikutnya adalah hindari bersikap otoriter atau permisif. Jangan terlalu memaksakan dan jangan juga terlalu membiarkan jenis bahan makanan sesuai dengan apa yang anak suka. Harus juga punya sikap bagaimana memberi dan juga bagaimana mengenalkannya tanpa pemaksaan. Yang berikutnya adalah variasikan bentuk, tampilan, dan tekstur. Kadang-kadang anak itu tidak suka bentuknya atau teksturnya, sehingga kita mulai sekarang mengenalkan bentuk bahan makanan yang berbeda. Misalnya nasi, kalau misalnya nasi putih dia tidak suka, bisa saja nasi itu bisa nasi kuning dan lain sebagainya. Nasi goreng juga bisa. Itu merupakan tampilan. Lingkungan dan dukungan emosional dalam pemberian makanan ini penting banget, ya. Bagaimana dalam keluarga itu menyukai berbagai bahan makanan. Jangan cuman anak yang dipaksa suka makan sayuran, orang tuanya tidak suka juga, itu tidak bagus. Jadi semuanya harus sejalan, ya. Dan kebiasaan makan yang sehat, bahagia, kreatif, menyenangkan, dan afektif. Ingat, salah satu kunci keberhasilan dari MPASI adalah bahagia. Bahagia bagi si pemberi makan, yaitu ibu, dalam proses pembuatannya, cara memberikannya, dan bahagia buat si bayinya. Dia tidak merasa terpaksa untuk makan. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang bagaimana cara mengenali dan juga ciri-ciri dan mencegah anak neofobia makanan. Untuk itu, jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Salam sehat Bapak Ibu semuanya, dadah!